Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Ya, apa kabarnya? Oke ya. Nah, oke, cukup. Jadi besok lagi jangan main-main ya. Cukup serius dia. Ini benar-benar tengok apa yang dirasakan. Kalau Bapak merasakan agak apa ini? Lebih semangat dia. Sirkulasinya tambah dia. Ya, itu dia. Tambah ya kan. Nah, kemudian sebelum kita mulai masuk materi, ingin Bapak sampaikan, ini berulang kali selalu Bapak sampaikan mungkin ke kelas-kelas yang lain terkait SMK. Ya, ini kan baru kelas 10 TO nih. Jadi kelas 10 TO ini yang susah ya. Yang susah itu membentuk karakter ini. Nah, jadi bedanya SMK dengan dunia industri itu. Jadi kalau nanti kalian itu magang atau ada ikut training, itu asesornya ya, atau pengujinya, atau pembimbingnya itu dia mengarahkan hanya ke pengetahuannya, keterampilannya, skillnya. Tapi kok soft skillnya itu udah nggak dibentuk lagi. Jadi kalau di sekolah ini, guru itu dituntut untuk pembentukan karakternya. Ya, contohnya ini seperti ini, gurunya ngomong. Nah, ada yang berbicara dengan kawannya, itu karakternya kurang baik tuh. Ya kan? Nah, jadi itu. Dan industri ya, di pengalaman Bapak itu, industri itu bahkan di salah satu industri kemarin di Suzuki datang kemari, mereka itu kalau merekrut karyawan itu skillnya itu belakangan. Jadi ada psikotes dikasih gambar. Bagaimana kalau gambar pohon, gambar ranting, itu filosofi itu. Dari situ nanti terbentuk ya karakternya. Ya habis. Nah, ini anak ini bagus nih. Oh, ini kurang bagus nih. Tahu dia dari psikotes itu. Ini beneran nih, bukan hoak, bukan cerita bohong, baru sekitar 3 atau 2 minggu yang lalu itu. Bahkan yang parahnya, ya kan, dari 5 calon karyawan yang dibutuhkan, 3 itu dari SMA malah. 3 lebih besar dari SMA. Jadi kaget ya, kok bisa dari SMA. Ya dari itu tadi, karena mereka yang dilihat itu hanya yang awal itu karakternya. Ya, nanti kalian ngerasakan tuh. Jadi ilmunya itu didapat ketika benar-benar sudah terjun di lapangan, di industri. Tapi karakternya, itu. Makanya nanti kalian PKL ini, itu nanti guru-guru sini dinilai, ini karakternya tahu nih, oh ini baik nih, dikasihkan tempat yang betul-betul harus disiplinnya tinggi. Ya untuk 2000 itu nggak mungkin sembarangan diterjunkan siswanya, karena dia membawa nama baik sekolah. Jadi yang betul-betul dianggap rajin, yang karakternya baik, baru dia dikirim ke bengkel-bengkel yang memang memerlukan kedisiplinan yang tinggi. Nah, itu dia. Itu harus kalian pahami. Harus kalian sadari gitu kan. Tuh, apalagi yang ingin ke TBO, nah itu juga sama. Bahkan sebelum mulai kegiatan ada sholat duanya dulu gitu. Nah, nanti kalian rasakan itu. Jadi betul-betul kalau namanya industri besar itu, mereka itu skill sekian tuh. Yang penting attitude-nya atau karakternya. Itu harus kalian sadari. Nah, siap. Ini benar ya. Bapak katakan sekali lagi, ini benar. Kalau enggak ya nanti kalian terjun waktu PKL. Ini enggak terasa ini kan. Bentar lagi udah ujian semester kelas 11. Naik kelas 11, dari kelas 10 naik kelas 11. Nah, itu nanti langsung terjun tuh PKL. Nah, di situ kalian baru merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore
dan salam sehat untuk kita semua. Selamat sore. Ya, jadi tadi kita sudah melakukan teori. Kalian sudah mencari apa itu, bagaimana perkembangan teknologi khususnya di kendaraan roda 4, sejarahnya. Kemudian kalian sudah mencari bagaimana perkembangan bahan bakarnya, sumber tenaganya, kalian sudah mencari. Sekarang kita akan kita praktekkan bagaimana perkembangan di bagian perawatan mesin atau servis berkala, khususnya bagaimana penggunaan scanner Giscan, Giscan 2. Kita ada Giscan 2 dan ada Giscan 3. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan atau mempraktikkan penggunaan Giscan 3. Giscan 3 ada, kali kesempatan ini kita gunakan Giscan 2 ya, yang Giscan 2 dulu. Oke. Nah, jadi untuk kali ini sebelum kita mulai, coba ini sudah ada buku yang Bapak siapkan. Boleh dibaca dulu, literasi dulu tentang penggunaan Giscan ini. Yuk. Ya, oke, jadi sudah membaca. Jadi praktek ini nanti memang sengaja Bapak kumpulkan sedikit-sedikit biar lebih efektif. Jadi kawannya menunggu di ruang kelas. Nah, ini nanti 2 kelompok, Bapak bagi 2 kelompok nih. Jadi supaya lebih efektif, nanti sekali tampil 4 orang gitu kan, praktek. Yang lain kawannya memperhatikan gitu ya, bisa ya. Nah, sekarang coba dibentuk dulu 2 kelompok. Yang ini, satu kelompok ini saling hadapan, berdiskusi dulu terkait penggunaan Giscan 2 gitu. Coba berdiskusi ya, silakan. Ya, balik badan, putar kursinya. Yang ini juga, kamu juga kemari. Yang ini 5. Nah, saling hadap-hadapan. Ya. Oke, jadi coba di searching dulu. Boleh dilihat dari bukunya atau boleh di searching dari HP-nya. Keluarkan dulu HP-nya boleh. Tentang bagaimana penggunaan Giscan. Coba ada nggak di internet itu tentang bagaimana cara penggunaan Giscan 2 khususnya. Coba di searching dulu. Oke, sudah selesai semua? Sudah ya, oke, baik. Sekarang Bapak mau coba dipresentasikan dulu cara penggunaan Giscan 2-nya. Kelompok 2 dulu, coba, yuk, silakan. Perkenalkan, nama saya Albert Firman Selubis dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasilnya. A. Prosedur awal. 1. Letakkan mobil pada tempat kerja yang berventilasi cukup baik. Bersih dan pastikan mobil dalam kondisi gigi transmisi netral dan berada pada jalan yang rata atau beri penahan dan agar mobil tidak bergerak jika dihidupkan. 2. Siapkan skentol yang dalam praktik ini menggunakan media Giscan 2. Pastikan kondisi baterai minimal 30% agar kinerja maksimal. 3. Siapkan kelengkapan soket penghubung DLC data link konektor antara mobil yang digunakan dengan skentol. Misal menggunakan Toyota Avanza menggunakan jenis soket OBD onboard diagnosis tipe OBD 2 dengan konektor 16 pin yang terletak di bawah dashboard kemudi. Ya, oke, cukup. Saya bertanya, bagaimana jika kondisi baterai Giscan kurang dari 30%? Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Anda.
karena disangsikan jika baterai Giscan kurang dari 30% akan mengganggu proses diagnostik. Sederhananya, Giscan akan mati saat dioperasikan. Ya oke, terima kasih untuk yang sudah presentasi. Berikan aplausnya dulu. Nah, silakan kembali ke posisi duduknya masing-masing. Ya oke, sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana cara penggunaan Giscan 2. Ya, jadi nanti akan Bapak tes beberapa orang, Bapak arahkan, diperhatikan, kawannya sambil memperhatikan, nanti saling bergantian cara penggunaannya. Oke, yuk kita mulai.
oke. Jadi tadi semua siswa sudah mempraktekkan bagaimana penggunaan Giscan 2. Jadi tadi sudah dipraktekkan bagaimana cara meriset, ada sensor yang rusak, bagaimana dilakukan perbaikan, kemudian dihapus histori kerusakannya. Kemudian juga sudah melakukan aktuator tes. Tadi sudah dilakukan bagaimana sistem injeksi atau injektor dimatikan, ignition coil dimatikan, silinder 1, silinder 2, silinder 3, dan silinder 4. Nah, itu semua ditujukan untuk mempermudah diagnosis dalam menyelesaikan suatu masalah atau troubleshooting yang ada pada mobil atau kendaraan tersebut. Itu salah satu bentuk kecanggihan atau perkembangan dari dunia teknologi, khususnya bagian perawatan atau servis berkala atau servis maintenance. Oke, Bapak rasa cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti setelah ini bergilir kawannya yang akan masuk kemari. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak harapkan dimaknai supaya melekat ke diri anak-anak semua atau siswa-siswa semua gitu ya. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.